Teror yang menghebohkan Jakarta kali ini sedikit berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi sudah dilakukan secara terbuka. Mari kita simak penjelasan dari Kapolda Metro Jaya berikut ini. Modus teror Jakarta ini menurut Kapolda Metro Jaya. Pada pukul 10.45, bom bunuh diri di Starbucks. Kemudian di luar kafe ada dua pelaku yang menunggu dan menembak dua warga asing yang keluar dari kafe. Dua pelaku menyerang pos polisi di Sarinah dengan bom bunuh diri. Kemudian pelaku menggunakan bom mirip granat, lalu mereka sempat beradu tembak. Pada pukul 12, hasil penyisiran polisi menemukan 6 bom yang terdiri dari 5 bom kecil mirip granat atau kemudian disebut sebagai granat rakitan dan 1 bom dengan ukuran sebesar kaleng biskuit. Senjata FN rakitan juga disita dari pelaku yang tewas. Ya, modusnya berbeda begitu kan. Kalau dulu kita ingat bom di Kuningan ataupun di Kedubes Australia misalnya, masuk dari mobil dengan bom yang besar, kemudian masuk ke gedung gitu-gitu. Ini modusnya ini memang suatu kita melihat di sosial media ini. Memang yang ada sekarang sosial media ini merupakan satu wahana proses pembelajaran yang paling cepat saat ini. Semua usia yang sudah melek dengan IT bisa belajar di sini. Belajar baik yang positif maupun negatif, maupun yang destruktif. Seperti misalnya kita lihat bagaimana pengeboman yang terjadi, penyerangan yang terjadi di Prancis. Ya. Dan ini juga seperti kita di Mumbai selama ini dilihat, sehingga ada proses pembelajaran. Dan mereka pun belajar bagaimana cara-cara melakukan penyerangan dan cara-cara pengeboman dan juga cara-cara bahkan untuk membuat bomnya. Sekarang ini sudah bervariasi. Ini sekarang ada muncul bom dalam bentuk granat yang mulai dilempar. Dulu kan belum muncul. Dulu Pak Tito katakan itu seperti granat rakitan gitu ya. Jadi ini ada kemajuan-kemajuan yang mereka bisa pelajari di internet, di sosial media ini ya. Inilah bahkan di sini kadang-kadang kepada putra-putri kita pun kita perlukan adanya kontrol atau pengawasan dari orang tua. Sehingga nanti baik belajar dalam hal tentang agama maupun belajar tentang berbagai ilmu atau berbagai apapun di internet ada. Ya, orang bilang kalau dulu harus masuk, sekarang tinggal lempar. Belum lagi ditambah dengan baku tembak, Bang Don. Makanya tadi kan Nunung bilang bahwa ini modusnya berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Saya juga sangat heran ya kalau kita liput yang bom Bali pertama, kemudian bom Bali kedua, kemudian yang di Kedutaan Australia, yang di Marriott, yang kemarin ini seperti mempertontonkan dirinya gagah berani di depan banyak orang di jalan umum, dan seperti nggak ada apa-apa ya. Seperti tidak ada apa-apa. Itu banyak juga di luar dari imajinasi saya sebagai reporter yang setidak-tidaknya pernah melihat dan meliput atau menayangkan hal-hal seperti ini. Dan itu saya tidak tahu tentu Pak Saud maupun Mas Nasir Abbas yang mungkin bisa menjelaskan itu, tapi analisanya sesuatu yang baru untuk saya. Karena itu bukan cuma di tengah jalan mereka membawa senjata menembak orang, bahkan sampai kemudian di media, di sosmed itu videonya banyak, fotonya juga banyak. Campaign yang berhasil saya bilang. Ya. Kalau mau kampanye itu, ya itulah dia. Kalau kita dulu membayangkan bahwa para teroris ini mentargetkan Barat ya, warga Barat dan fasilitas Barat begitu. Lalu kemudian setelah tewasnya Nurdin dan Nazari, kita melihat seperti ada perubahan yang ditargetnya itu target lokal begitu. Polisi yang ditembak, asasinasi warga sipil begitu. Tapi sekarang ini rupanya mereka gabungkan itu dua. Kenapa itu? Mereka gabungkan itu dua, yaitu target Barat diangkat kembali dengan mentargetkan warga Barat dan fasilitas ciri-ciri bisnis dimiliki oleh orang Barat dan satu lagi adalah target lokal yaitu polisi. Ini menunjukkan ada peningkatan menurut mereka. Peningkatan mereka ingin membangkitkan kembali bahwa mereka tidak lupa, tidak meninggalkan Barat itu sebagai sasaran mereka. Targetnya ditambah maksudnya. Ditambah jadinya. Jadi tapi versi baru ini dideteksi sebelumnya bahwa kemudian orang mengaitkan ini dengan ini gaya Islamic State atau gaya seperti Paris gitu ya. Memperoleh berbagai informasi dari hasil typing kita, dari hasil
pengungkapan kasus terdahulu. Memang yang dijadikan target seperti misalnya konser di malam Natal Tahun Baru juga itu antara lain aparat. Ya, itu yang mereka itu sebut di ini ya, konser. Ada konser di Indonesia aparat gitu di ya. lapangan. Ya. Nah, karena memang dengan adanya petugas-petugas penegak hukum kita melakukan penangkapan terhadap kelompok-kelompok mereka ini, Mereka marah mereka kah? akan melakukan balas dendam. Oh, balas Mereka dendam. akan melakukan tindakan balas dendam. Bahkan tadi kita lihat seperti misalnya Bahrumsa mengancam Kapolri, Panglima TNI, Banser akan datang ke Indonesia. Bahkan Salim Mubarok mengancam untuk membebaskan semua napi terus yang dalam penjara. Ini kan ancaman-ancaman. Dan bahkan yang terakhir kita lihat Santoso melalui YouTube, melalui Facebook mengancam. Ini kita ingatkan kepada petugas lapangan. Apalagi selama ini banyak kasus-kasus yang terjadi terhadap anggota kita dari lapangan, khususnya di pos-pos ini. Nah, ini kita ingatkan terus supaya lebih waspada. Apalagi mereka ini ada niat untuk melakukan target itu, melakukan amalia itu. Nah, tinggal sekarang ini kapan saatnya? Ya. Nah, ini Disebut oleh Pak Tito ini adalah kelompok dari Bahrun Naim. Naim. Itu beda dengan Bahrum Syah yang Bangsa beda. Bahrun Naim. Sementara dia mengoperasikan operasi ini tidak dari Indonesia gitu kan? Dari Raka Surya. Ya. Ada lagi disebutkan si Afif itu yang kemarin salah satu pelaku pembom itu adalah dari kelompok Sulaiman Abdurrahman, Pak. Itu siapa lagi sih Abu sebenarnya? Sulaiman, Abu Sulaiman alias Abu Aman Sulaiman. Abdurrahman. Alias Aman Abdurrahman ya. Ya. Jadi sejauh ini dari penyelidikan Ini kan masih dalam tahap proses penyelidikan dan juga langkah-langkah pengejaran oleh aparat kita di lapangan. Saya kira kita berikan waktu kepada mereka untuk bekerja dulu. Baru Naim ini, bagaimanapun, ya. bila mana kita membicarakan suatu hal yang masih dalam tahap kegiatan investigasi atau dalam rangka penyelidikan, saya kira tidak pas. Oke, Baru Naim Ya, saya sendiri kira kita sudah pernah diadili di Indonesia, Sudah, bukan? sudah masuk penjara. Iya, sudah masuk penjara. Kemudian dia keluar lagi. Waktu itu karena kepemilikan amunisi ya, kalau tidak salah ya, kepemilikan amunisi. Dan dia keluar lagi tidak lama sebenarnya di penjara. Tidak sempat bersentuhan dengan ini. Kalau kita lihat di dalam proses pemidanaan selama ini, tidak semua yang proses deradikalisasi itu bisa kita menuntaskannya atau membuat orang bisa merubah. Apalagi cuma mindset-nya. sebentar ya dia di Apalagi penjara sebentar. ya. Oke, Dan oke. bahkan Ya. ada 1-2 yang bahkan lebih radikal kembali. Oke. Contoh, Santoso. Ya. Beliau ini pernah kita tangkap pada saat tahun 2007. Bahkan dihukum hanya turut membantu, hukumannya ringan. Termasuk juga Urwa, kalau Mbak Saya ingat. sebetulnya ingin tanya Ya. soal survei dari Mas Nasir Abbas, kemudian atau temuan dari Pak Saud, misalnya tentang kok makin dia tidak pernah belum berhenti kan terorisme ini. Anda bilang masih ada yang dikejar. Lalu kemudian bahkan keluar dari penjara itu malah makin radikal. Iya. Kira-kira apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Ya, sebenarnya kita tidak bisa mengeneralisasi semuanya akan Tidak bisa. seperti itu, ya kan? Ya, persoalannya bahwa dalam melakukan kegiatan pembinaan, deradikalisasi atau reedukasi tidak bisa memaksa mereka hadir duduk di hadapan kita, ya. Nah, dan jangankan untuk mengajak hadir duduk di hadapan kegiatan yang kita sediakan, untuk solat di masjid juga mereka tidak mau gabung, ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Untuk ikut apel, ya, dengar penjelasan briefing dari Kalapas juga mereka tidak mau hadir. Solat Jumat juga mereka lakukan di selnya sendiri, ya. Artinya mereka ini kalau sudah keras menutup dirinya. Nah, bagaimana kita bisa merubah yang segelintir orang ini? Apa yang Mas Nasir tahu soal Bahrun Naim ini? Bahrun Naim ini dari beberapa info dari teman-teman mengatakan bahwa Bahrun Naim menjadi koordinator di Syria. Semua orang-orang Indonesia yang berangkat ke sana, dialah yang memberi akomodasi, ya, logistik dan lain-lain. Artinya dia koordinator untuk muhajirin, yaitu orang-orang yang berpindah, ya, yang berhijrah ke sana, begitulah. Sehingga dia dihormati, direspek sebab dia adalah koordinatornya, begitu. Orang Dia untuk Indonesia dia pasti ya. dia, challenge-nya. tapi bukan hanya Indonesia, orang-orang Asia Tenggara. Malaysia juga. Asia Tenggara kah? Dia ini. Karena yang lebih dominannya orang Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia. kemungkinan perebutan kekuasaan
pengaruh ya, pengaruh dari kelompok beberapa kelompok untuk kawasan Asia Tenggara. Ya memang kita dengar ada perebutan kekuasaan di Syria sana sebenarnya itu. Oh bukan di sini, bukan di Asia Tenggara. Efeknya ke sini, Oke. efeknya ke sini Oke, begitu. baik. Ya. Yang terjadi di sana antara Abu Jandal, Di patronnya sana, ya lalu betul. kemudian berubah Nah, antara Abu Jandal yang Bahru Naim di sana begitu. Nah, efeknya ke sini. Ya begitulah. Sehingga misalnya kalau ada info untuk menjadi ketua ISIS Katiba Nusantara ya di Asia Tenggara ini itu bukan hal yang mustahil. Ya, kita lihat orang Malaysia juga banyak menjadi anggota ISIS. Dari orang Thailand juga, selatan Thailand juga begitu. Ya, apalagi bahasanya hampir sama. Ya, sementara selalunya orang Indonesia itu lebih dominan untuk memimpin, ya, dan orang Malaysia, orang Thailand itu berada di bawah mereka begitu. Ya. Tapi paling tidak kalau lihat begini ini ya, lihat hasilnya begini, orang langsung terbuka. Oh, berarti itu benar-benar nyata dan memang ada dan cukup besar kelompok. Iya, berkali-kali kita memberitakan ya. Lalu kemudian berkali-kali saya sudah pernah Karena interview juga dengan ancaman kepala BIN. gitu Lalu kan, kemudian akan ada ancaman, kita bilang benar nggak sih ISIS itu sekarang ada di depan mata kita benar. Dengan modus yang seperti yang kita lihat. Iya betul, yang menarik Pak Don, Pak Dono, Bapak-bapak sekalian, kalau dulu itu kan masih orang-orang masih agak sinikal ya, umumnya publik ya, termasuk pers ini, jangan-jangan ini adalah binaan dari aparat keamanan segala macam. Kalau ini kayaknya udah nggak terjadi lagi, orang semua sepakat memang ini kalaupun binaan bukan binaan kita, binaan Ini aktornya, yang lain sana itu sebelah sana itu kali ya kan. Oke, ini aktornya dan kita wajib untuk memerangi mereka gitu kan ya. Kita akan jeda dulu kembali. Setelah Pas Pariwara kami akan kembali untuk Anda.